karena yang ditangani KPK itu korupsi yang berdasarkan keserakahan, itu dengan memberikan hukuman yang menjerakan. Dan hukuman yang menjerakan itu bukan lokasi, tapi konsekuensinya apa? Jadi miskin, dirampas seluruh aset. Yang diinginkan koruptor itu apa? Hedonis. Kita diinginkan hidup berlebih, konsumtif. Nah, begitu dimiskinkan hilang semua. Tapi kalau sekedar hukum yang panjang, tapi uangnya tetap menjadi miliknya. Nah, ketika dia sudah bebas, dia menikmati semua uangnya, hasil korupsi. Tapi kalau dimiskinkan, maka konsekuensinya akan sangat berat. Jenis pelanggaran karena rasa takut itu dihadapinya dengan hukuman yang menjerakan. Nah, itulah kami yakin dengan dituntaskannya undang-undang perampasan aset itu akan bisa menjadi salah satu obat mujarab di dalam menghadapi korupsi karena keserakahan. Menyampaikan keprihatinannya dengan sederetan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama sejumlah menteri. Di tengah panasnya tahun politik, lembaga swadaya masyarakat ini menyoroti 5 oknum menteri yang diduga terlibat kasus korupsi, namun hingga belum ditetapkan sebagai tersangka atau belum diteruskan ke proses penyidikan. National Corruption Watch (NCW) terus angkat bicara terkait dinamika kasus praktik korupsi yang melibatkan sejumlah nama menteri. NCW menyampaikan rasa prihatin dengan banyaknya oknum menteri yang terlibat kasus korupsi lantaran kasusnya terbongkar saat memasuki tahun politik. Tak hanya itu, LSM ini juga menyoroti 5 menteri lainnya yang diduga terlibat kasus korupsi namun masih belum tersentuh. Kelima menteri tersebut adalah Menhan Prabowo Subianto yang diduga terlibat korupsi pembelian 12 unit jet tempur Miras 2005 bekas dari Qatar yang menelan anggaran negara sebesar 11,8 triliun rupiah. Diketahui pada 2009 silam, Indonesia pernah ditawarkan pesawat tipe sama oleh Qatar secara hibah. Namun Menteri Pertahanan pada saat itu Yuwono Sudarsono menolaknya karena biaya pemeliharaan dan perawatan yang sangat mahal. Nama menteri lainnya yang menjadi sorotan NCW adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang diduga terlibat korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO. Selanjutnya ada nama Menpora Dito Aryo Tejo yang diduga terlibat kasus korupsi proyek BTS Kominfo dengan menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dugaan korupsi penghentian ekspor dan pengaturan izin usaha pertambangan, serta Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga terlibat KKN di tubuh BUMN. Dugaan korupsi terhadap 5 Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi, namun hingga saat ini tidak ada respon positif dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kami menyebut di sini karena Kapolri, Jaksa Agung, Komisioner KPK semuanya itu berkorelasi dengan pemerintahan Jokowi periode kedua. Nah, pertanyaan kami satu hal aja, apakah karena semua menteri yang dimarahin yang terduga korupsi ini berada di koalisi yang sama atau mendapat dukungan dari istana? NCW pun mendesak Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK agar serius memberantas kasus korupsi tanpa pandang bulu dengan menetapkan status tersangka dan menyeret para pelakunya ke meja hijau agar nama baik Presiden tetap terjaga hingga akhir masa jabatannya. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan. Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya. Itu aja. Ini mumpung Bang Ray ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kenapa Bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Nanti keputus. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline, headline. Iya kan, semua. Jadi partai politik nih, gitu. 2024 ini semua partai politik pas
Ini berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik Itu apa? fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik Bukan. perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang untuk partai-partai. Semoga yang nonton video ini selalu diberkahi kesehatan. Amin aja dulu.